Di sebuah desa kecil bernama Wonomulyo, kehidupan sehari-hari berjalan sederhana namun damai. Desa ini dikelilingi hutan bambu dan hamparan sawah yang luas. Suara angin yang berhembus di antara dedaunan, kicau burung yang kembali ke sarang saat senja, serta gemericik sungai kecil yang melintas di pinggir desa, semuanya memberi ketenangan bagi penduduknya. Wonomulyo terkenal sebagai desa yang masih memegang erat nilai gotong royong dan kekeluargaan. Di antara warganya, ada seorang gadis bernama Aisyah, putri dari Pak Mahmud, seorang pedagang kain yang cukup dikenal. Aisyah adalah gadis yang memesona, bukan hanya karena parasnya, tetapi juga karena tutur katanya yang halus dan senyumannya yang menenangkan. Senyumnya sering disebut-sebut sebagai pelipur lelah bagi para tetangga yang mampir membeli kain atau sekadar singgah berbincang di toko ayahnya. Namun sejak beberapa bulan terakhir semua itu berubah. Senyum Aisyah menghilang, digantikan dengan wajah murung yang sulit dijelaskan. Ia sering duduk termenung di jendela kamarnya, menatap kosong ke arah jalan desa. Tubuhnya semakin kurus, matanya sayu, dan terkadang ia tersenyum sendiri di waktu yang tidak wajar, bahkan menangis tanpa alasan jelas di tengah malam. Orang tuanya mulai panik. Mereka sudah membawa Aisyah ke bidan desa, lalu ke rumah sakit di kota kabupaten. Hasil pemeriksaan medis selalu sama. Tidak ada penyakit yang ditemukan. Dokter hanya menyarankan istirahat dan vitamin, tetapi kenyataan di rumah berbeda jauh dari perkataan dokter. "Bu, lihatlah anak kita," ucap Pak Mahmud lirih pada suatu malam. Dulu ia selalu tertawa menyambut kita. Sekarang, jangankan tertawa, untuk makan pun ia enggan. Ibu Aisyah hanya bisa mengusap air matanya. "Aku takut, Pak. Jangan-jangan ini bukan sakit biasa," kata orang. Bisa jadi ada yang sengaja mengganggunya. Desa Wonomulyo memang tidak lepas dari cerita mistis. Warga kerap menghubungkan kejadian aneh dengan gangguan makhluk gaib. Bisik-bisik mulai terdengar bahwa Aisyah mungkin terkena pelet, semacam guna-guna untuk menundukkan hati seseorang. Rumor itu semakin kuat ketika seorang pemuda bernama Raka kerap terlihat di sekitar rumah Aisyah. Raka adalah sosok yang dikenal arogan dan kerap membuat masalah. Beberapa kali, ia menatap Aisyah dengan pandangan aneh seolah penuh obsesi. Tatapan itu membuat warga resah, apalagi setelah keadaan Aisyah memburuk. Jangan-jangan Aisyah dipaksa mencintai Raka dengan ilmu hitam, bisik sebagian warga di warung kopi. Kabar itu membuat kedua orang tua Aisyah semakin tertekan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Malam demi malam mereka lewati dengan doa, berharap Allah mengangkat segala kesulitan. Namun Aisyah masih terbaring lemah, dan senyumnya yang dahulu indah belum juga kembali. Kabar tentang keadaan Aisyah perlahan menyebar ke penjuru desa Wonomulyo. Bisikan demi bisikan di warung kopi, di sawah, hingga di musyalla kecil desa. Semuanya menceritakan hal yang sama. Aisyah sakit aneh, bukan sakit biasa, katanya kena pelet. Cerita itu akhirnya sampai juga ke telinga seorang pemuda bernama Fahri. Ia adalah santri muda yang baru saja pulang ke desa untuk menikmati liburan setelah beberapa bulan mondok di pesantren daerah seberang. Fahri dikenal sebagai pemuda yang sederhana, rendah hati, dan selalu menjaga adab. Meski usianya baru 20 tahun, wibawanya cukup disegani. Banyak anak muda desa yang menjadikannya panutan karena ketekunannya dalam belajar agama. Suatu sore, ketika Fahri sedang membantu pamannya memperbaiki pagar bambu di halaman rumah, pamannya berbisik. Rasanya kasihan sekali melihat Aisyah, "Nak," katanya, dia sakit karena pelet. Orang tuanya sudah berobat ke sana kemari, tapi tak ada hasil. Semua orang di desa mulai gelisah. Fahri tertegun. Nama Aisyah tidak asing baginya. Meski mereka tidak pernah dekat, Fahri tahu Aisyah sebagai gadis yang ceria, suka menyapa, dan rajin mengikuti pengajian ibu-ibu di musyalla. Mendengar kabar itu, hatinya bergetar. Ia mengingat wajah Aisyah yang dulu selalu tersenyum ramah, kini kabarnya murung dan pucat. Fahri lalu duduk termenung di beranda rumah pamannya. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma padi yang mulai menguning. Hatinya tak tenang. Ia teringat sabda Nabi yang sering dia dengar dari gurunya di pesantren.
Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu tepat mengenai penyakitnya, dengan izin Allah ia akan sembuh. Kalau benar Aisyah terkena gangguan, bukankah Al-Quran bisa jadi penawarnya? Gumam Fahri dalam hati. Namun, ia juga sadar menghadapi gangguan gaib bukan perkara mudah. Ada risiko besar, terlebih bagi orang yang tidak siap. Tetapi sekaligus, ia teringat pesan gurunya. Santri harus berani berkhidmah, membantu umat sesuai kemampuan. Jangan biarkan kebatilan berkuasa. Kegelisahan itu semakin bertambah ketika malam tiba. Di surau kecil dekat rumah pamannya, Fahri mengikuti sholat Isya berjamaah. Setelah doa bersama, beberapa jamaah duduk membicarakan keadaan Aisyah. Kasihan benar Pak Mahmud, ucap seorang bapak tua. Putrinya semakin lemah saja, padahal kalau dilihat, anaknya sehat. Tapi wajahnya pucat, matanya kosong, sering melamun. Betul, sahut yang lain. Kata orang, Raka itu yang berbuat. Ia memang sudah lama mengincar Aisyah. Tapi kalau benar pakai pelet, ini keterlaluan. Fahri hanya mendengarkan dengan seksama. Ia tidak ingin ikut menyebarkan kabar tanpa kepastian. Namun dalam hatinya ia yakin ada yang tidak beres. Usai jamaah bubar, Fahri sengaja berlama-lama duduk di surau. Ia membuka mushaf kecil yang selalu ia bawa. Jemarinya menyusuri ayat demi ayat, lalu berhenti pada firman Allah dalam surat Al-Isra, ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mata Fahri basah. Ia merasakan panggilan hati untuk membantu. Baginya, ini bukan sekadar kabar, melainkan amanah yang mungkin Allah titipkan kepadanya. Malam itu juga, Fahri pulang ke rumah pamannya dengan hati yang mantap. Ia berwudu, lalu menunaikan salat tahajud. Dalam sujudnya yang panjang, ia berdoa, "Ya Allah, hamba ini lemah. Jika Engkau izinkan, berilah hamba kekuatan untuk membantu Aisyah. Jangan biarkan kebatilan menguasai dirinya. Lindungi dia, ya Rob." Keesokan harinya, selepas subuh, Fahri memberanikan diri untuk menemui ayah Aisyah, Pak Mahmud. Dengan langkah tenang, ia mendatangi toko kain yang masih tertutup rapat. Di sana, ia melihat Pak Mahmud duduk termenung. Matanya sembab karena kurang tidur. "Assalamualaikum Pak," sapa Fahri lembut. Pak Mahmud terkejut, lalu tersenyum lemah. "Waalaikumsalam, Nak Fahri. Ada apa pagi-pagi datang ke sini?" Fahri duduk di hadapannya. "Saya mendengar kabar tentang Aisyah, Pak. Bagaimana keadaannya sekarang?" Wajah Pak Mahmud langsung berubah sendu. "Anakku, entahlah nak. Kadang dia bicara sendiri, kadang menangis. Kami sudah berusaha berobat, tapi tidak ada hasil. Saya takut, Fahri. Saya takut kehilangan putriku." Fahri menunduk, mencoba menenangkan hatinya sendiri. Lalu ia berkata dengan suara mantap, "Pak, izinkan saya membantu. Saya tidak punya apa-apa selain sedikit ilmu dari pesantren. Namun saya yakin Al-Quran bisa menjadi penawar. Jika Bapak berkenan, saya ingin mencoba meruqyah Aisyah." Pak Mahmud menatap Fahri dengan mata berkaca-kaca. Harapan yang lama padam kini seakan menyala lagi. "Benarkah begitu, Nak? Jika engkau memang bersedia, kami sangat berterima kasih." "Demi Allah, kami sudah kehabisan cara." Fahri mengangguk pelan. Dalam hatinya ia berdoa, semoga langkah ini diridai Allah. Ia tahu jalan yang akan ditempuh tidak mudah, namun ia percaya pertolongan Allah lebih dekat daripada urat leher manusia. Dan sejak hari itu, sebuah babak baru dimulai. Seorang santri muda dengan tekad sederhana, berhadapan dengan kekuatan gelap yang hendak merenggut hati seorang gadis. Hari itu matahari mulai condong ke barat. Langit di atas desa Wonomulyo berwarna keemasan, burung-burung berterbangan kembali ke sarang, sementara suara kentongan dari musyalah kecil terdengar memanggil anak-anak untuk mengaji sore. Fahri berjalan perlahan menuju rumah Pak Mahmud. Hatinya berdebar, karena akan bertemu langsung dengan Aisyah untuk pertama kalinya setelah kabar buruk itu menyebar. Rumah Pak Mahmud tidak jauh dari jalan utama desa, sebuah rumah sederhana berdinding kayu jati tua, dengan halaman luas yang ditumbuhi pohon mangga dan bunga-bunga Kamboja. Pintu rumah setengah terbuka.
Dari luar, Fahri bisa melihat suasana muram di dalam. "Assalamualaikum." Fahri mengetuk pintu dengan sopan. Tak lama, Ibu Aisyah muncul dengan wajah lelah. Matanya sembab, seolah kurang tidur. Namun ketika melihat Fahri, ia mencoba tersenyum. "Waalaikumsalam. Oh, Nak Fahri, silakan masuk." Fahri menunduk, hormat lalu masuk. Di ruang tengah, ia melihat seorang gadis duduk di kursi rotan dekat jendela. Gadis itu adalah Aisyah. Sekilas wajahnya masih sama seperti dulu. Cantik, lembut, dengan mata teduh. Namun kini sorot matanya kosong, bibirnya pucat, dan senyum yang dulu selalu hadir sudah lenyap. Ia menatap keluar jendela tanpa memperhatikan siapapun yang masuk. "Assalamualaikum Aisyah," sapa Fahri pelan. Gadis itu menoleh sebentar, hanya sekejap, lalu kembali menunduk tanpa menjawab. Gerakannya lamban, seolah tidak sadar dengan lingkungan sekitar. Hati Fahri bergetar. Inikah gadis yang dulu sering ia lihat membantu ibunya berjualan, menyapa tetangga dengan riang? Rasanya tak percaya melihat perubahan drastis itu. Pak Mahmud duduk di samping Fahri dan mulai bercerita dengan suara berat. "Beginilah keadaannya, Nak. Sudah berbulan-bulan seperti ini. Kadang ia tiba-tiba menangis keras di malam hari, kadang berbicara sendiri. Dokter bilang tidak ada penyakit, tapi kau lihat sendiri. Wajahnya pucat, matanya kosong." Fahri mendengarkan dengan penuh empati. Ia lalu berkata, "Pak, Bu, izinkan saya membantu dengan doa dan bacaan Al-Quran. Insya Allah, Al-Quran adalah penawar. Namun saya mohon, Bapak dan Ibu juga harus ikut berdoa bersama. Karena semua kesembuhan hanya datang dari Allah." Mata Ibu Aisyah berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Fahri erat. "Nak Fahri, jika engkau memang bisa menolong, tolonglah. Kami sudah tak tahu lagi harus bagaimana." Fahri mengangguk, lalu meminta segelas air putih. Ia meletakkan gelas itu di hadapannya, membaca doa dan ayat-ayat Al-Quran, Al-Fatihah, ayat kursi, dan beberapa ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Suaranya lantang namun penuh ketenangan. Saat bacaan Al-Quran itu menggema di ruang sederhana itu, tubuh Aisyah mulai bereaksi. Ia menggeliat, matanya melotot, wajahnya berubah tegang. Tiba-tiba ia menjerit, "Hentikan, jangan ganggu aku. Aku ingin bersamanya." Suara itu terdengar lebih berat, berbeda dari suara asli Aisyah. Ibu Aisyah langsung menjerit ketakutan dan bersembunyi di balik punggung suaminya. Pak Mahmud sendiri berusaha menenangkan istrinya, meski wajahnya pucat. Fahri tetap tenang. Ia melanjutkan bacaan dengan lebih khusyuk, mengeraskan suara saat membaca ayat kursi. Setiap ayat terdengar seperti pukulan yang menyingkap kegelapan. Aisyah menjerit semakin keras, tubuhnya bergetar hebat. "Diam, jangan baca itu, dia milikku." Suara dari mulut Aisyah menggelegar, bukan suaranya yang lembut, melainkan suara serak penuh kebencian. Fahri menatap tajam ke arah Aisyah, lalu berkata, dengan suara lantang, "Demi Allah, engkau bukan pemiliknya. Keluarlah, wahai makhluk Allah. Jangan engkau zalimi hambanya ini. Bukankah Allah lebih berkuasa dari semua makhluk?" Setelah kalimat itu diucapkan, tubuh Aisyah mendadak lunglai. Ia jatuh bersandar di kursi, napasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi dahinya. Matanya terpejam rapat, seolah baru saja keluar dari pertarungan berat. Fahri berhenti membaca, lalu menyuruh ibunya memberikan air yang sudah dibacakan doa kepada Aisyah. Dengan perlahan, Ibu Aisyah membantu putrinya minum. Setelah beberapa tegukan, wajah Aisyah sedikit lebih tenang, meski masih tampak lelah. "Bagaimana, Nak Fahri?" tanya Pak Mahmud dengan suara bergetar. Fahri menarik napas dalam-dalam. Insya Allah ada reaksi. Itu tandanya ada sesuatu yang tidak wajar. Mungkin gangguan dari jin yang diperintah oleh manusia. Saya yakin ini bukan penyakit medis, tapi juga bukan berarti mustahil disembuhkan. Dengan izin Allah, kita bisa melawan. Air mata Ibu Aisyah menetes. Ya Allah, jadi benar anakku diganggu orang jahat? Fahri tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk. Yang jelas, kita jangan takut, jangan panik.
Allah Maha Besar. Kita akan terus berdoa dan membacakan ayat-ayatnya sampai gangguan ini pergi. Sejak sore itu, Fahri bertekad untuk mendampingi Aisyah. Ia sadar ini bukan perjuangan sekali duduk. Akan ada malam-malam panjang, ayat-ayat yang harus terus dibaca, doa-doa yang harus dipanjatkan. Namun hatinya mantap. Baginya, ini adalah amanah yang Allah titipkan kepadanya. Menyelamatkan seorang gadis dari jeratan kebatilan. Dan di balik itu, ada sebuah rasa yang tumbuh di hatinya. Rasa iba yang semakin mendalam setiap kali ia menatap wajah Aisyah yang lemah. Rasa tanggung jawab yang lebih dari sekadar kepedulian seorang tetangga. Fahri menepis perasaan itu, berusaha fokus pada niat awal, berkhidmah kepada Allah dengan menolong sesama. Matahari sore perlahan tenggelam di ufuk barat. Dari kejauhan, suara azan maghrib terdengar. Fahri berdiri, merapikan sarungnya. "Pak, Bu, izinkan saya kembali nanti malam setelah Isya. Kita akan lanjutkan doa bersama. Jangan biarkan rumah ini kosong dari bacaan Al-Quran. Bacalah surah Al-Fatihah, ayat kursi, dan Al-Ikhlas berulang-ulang. Semoga Allah menjaga Aisyah." Pak Mahmud dan istrinya mengangguk penuh harap. Mereka mengantarkan Fahri keluar rumah dengan doa yang tulus. Sementara di dalam rumah, Aisyah kembali terbaring, namun wajahnya kini sedikit lebih tenang dibanding sebelumnya. Hari itu menjadi titik awal pertemuan yang akan mengubah jalan hidup mereka semua. Malam itu langit desa Wonomulyo tampak pekat. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menyegarkan. Suasana desa hening, hanya sesekali terdengar suara jangkrik dan gemericik air dari selokan. Di rumah Pak Mahmud, suasana terasa mencekam. Lampu minyak di ruang tengah berkelip kecil, menambah kesan suram. Fahri datang setelah sholat Isya. Ia membawa mushaf kecil, sebotol air mineral, dan sebatang kayu siwak yang biasa digunakan gurunya ketika meruqyah. Wajahnya tampak tenang meski hatinya berdebar. Malam ini akan menjadi ujian pertama. Bukan hanya bagi Aisyah, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Di ruang tengah, Aisyah sudah duduk di kursi rotan dengan wajah sayu. Rambutnya dibiarkan tergerai, matanya kosong. Pak Mahmud dan istrinya duduk tak jauh darinya, memegang tasbih dan membaca istighfar pelan-pelan. Fahri mengucap salam, lalu duduk bersila di depan Aisyah. Ia menatapnya sebentar, kemudian memandang kedua orang tuanya. "Pak, Bu, saya minta malam ini kita semua ikut berdoa. Jangan takut dengan apapun yang terjadi. Kita hanya bergantung pada Allah. Jika ada reaksi, tetaplah berzikir." Pak Mahmud mengangguk dengan wajah tegang. Ibu Aisyah menunduk, air matanya sudah menetes sebelum ruqyah dimulai. Fahri kemudian berwudu, menutup matanya sejenak, dan memulai dengan doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ia membaca Al-Fatihah dengan tartil, lalu ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Suaranya lantang, jernih, memenuhi ruang sederhana itu. Di awal bacaan Aisyah tampak tenang. Namun perlahan tubuhnya mulai bergetar. Kedua tangannya menggenggam erat sandaran kursi. Nafasnya tersengal. Ketika Fahri mengulang ayat kursi dengan suara lebih keras, tiba-tiba Aisyah menjerit. "Berhenti. Jangan baca itu. Aku tak mau dengar." Suara itu berat, serak, berbeda dari suara aslinya. Ibu Aisyah menjerit histeris, tapi segera dipeluk Pak Mahmud agar tetap tenang. Fahri tetap fokus. Ia melanjutkan bacaan dengan lebih keras, menekankan setiap kalimat ayat suci. Aisyah mulai meronta, tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Matanya melotot, bola matanya bergerak liar. Dengan suara yang menggelegar ia berkata, "Dia milikku, aku sudah diikat dengan jampi, kau tak akan bisa mengambilnya dariku." Fahri menatapnya dengan penuh keyakinan. "Engkau salah, Aisyah adalah hamba Allah, bukan milikmu. Pergilah, wahai makhluk yang zalim. Demi Allah yang Maha Kuasa, keluarlah dari tubuhnya." Setiap kali Fahri membaca ayat-ayat Al-Quran, Aisyah berteriak kesakitan, seolah ada sesuatu yang terbakar dari dalam dirinya. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi wajahnya. Tiba-tiba ia terjatuh ke lantai, merangkak sambil memegangi kepala. "Cukup, aku akan tetap di sini. Dia harus mencintainya."
Suara itu bergema dari mulut Aisyah. Fahri tidak berhenti. Ia mendekat, menempelkan telapak tangannya ke kepala Aisyah, lalu membacakan surah Al-Baqarah ayat terakhir. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Air mata Pak Mahmud menetes deras. Ia tak sanggup melihat putrinya menderita seperti itu. Namun Fahri terus menenangkan. "Pak, Bu, ini pertanda ada jin yang menguasai tubuhnya. Jangan takut, teruslah berdoa. Allah bersama kita." Aisyah terus meronta hingga akhirnya tubuhnya kaku beberapa saat. Lalu, perlahan-lahan, jeritannya melemah. Suaranya berubah menjadi isakan. Ia jatuh tersungkur, lemah tak berdaya. Fahri berhenti, membaca sejenak, mengambil air mineral yang sudah dibacakan doa, lalu menyuruh Ibu Aisyah meminumkannya sedikit demi sedikit ke mulut putrinya. Setelah beberapa tegukan, napas Aisyah mulai teratur. Matanya terpejam rapat, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Suasana ruang itu kini hening, hanya terdengar suara tangisan tertahan dari Ibu Aisyah. Fahri menutup mushaf, menatap keduanya dengan wajah serius. "Pak, Bu, ini baru permulaan. Insya Allah ada tanda-tanda baik, tapi kita harus terus berdoa. Pelet ini bukan sekadar permainan. Ada jin yang diperintah oleh manusia. Kita harus sabar, istiqamah, dan tidak putus asa. Semua kesembuhan ada di tangan Allah." Pak Mahmud mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Nak Fahri, apapun yang kau butuhkan, katakan saja. Kami siap. Asal anakku bisa sembuh." Fahri tersenyum tipis. "Yang saya butuhkan hanya doa dan keyakinan Bapak dan Ibu. Jangan berhenti berzikir. Setiap malam bacalah ayat kursi sebelum tidur. Bacalah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Insya Allah Allah akan menjaga rumah ini." Malam semakin larut. Fahri berpamitan pulang, namun sebelum keluar ia sempat menatap Aisyah yang kini terbaring di kursi dengan wajah lebih tenang. Senyum kecil sempat muncul di bibir gadis itu meski matanya masih terpejam. Bagi Fahri, itu tanda pertama, senyum yang hilang mungkin akan kembali, perlahan tapi pasti, dengan izin Allah. Malam itu, ia berjalan pulang menembus jalan setapak desa yang sunyi. Hatinya dipenuhi doa agar Allah menjaga Aisyah dari segala keburukan. Dan malam pertama ruqyah itu menjadi awal dari pertarungan panjang antara cahaya dan kegelapan, antara doa seorang santri dengan keangkuhan orang yang menggunakan jalan syaitan. Pagi itu, desa Wonomulyo mulai ramai dengan suara ayam berkokok dan dentingan cangkul para petani. Namun, di rumah Pak Mahmud, suasana masih murung meski malam ruqyah pertama sudah membawa sedikit kelegaan. Aisyah masih terbaring, wajahnya tampak lebih tenang tapi tubuhnya lemah seperti habis melewati pertempuran panjang. Pak Mahmud duduk di teras dengan wajah gusar. Sejak subuh tadi ia belum tenang. Kata-kata Fahri semalam terus terngiang di kepalanya. Ada jin yang diperintah oleh manusia. Siapakah manusia itu? Kenapa harus anaknya yang menjadi korban? Sementara itu, Fahri sendiri tidak bisa diam. Setelah sholat duha di surau kecil dekat pesantren, ia berdoa lama meminta petunjuk. Dalam hatinya, ia merasa yakin ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik gangguan ini. Maka ia memutuskan untuk mencari tahu. Siang hari, Fahri kembali ke rumah Pak Mahmud. Kali ini ia datang tidak hanya untuk ruqyah, tetapi juga untuk berbicara lebih jauh. Ia melihat Aisyah sudah bisa duduk bersandar di ranjang, meski tubuhnya masih lemah. Senyum kecil tersungging di bibirnya saat melihat Fahri, seolah ia mengenali ketulusan pemuda itu. "Alhamdulillah, ada kemajuan," ujar Fahri sambil menatap penuh syukur. "Tapi kita harus tetap waspada. Pelet ini biasanya tidak berhenti hanya dengan sekali ruqyah. Ada yang sengaja mengikatmu, Aisyah." Aisyah menunduk, suaranya pelan hampir tak terdengar. "Aku sering melihat bayangan itu. Bayangan seseorang yang selalu memanggilku, menyuruhku datang. Aku takut, Kak Fahri. Aku tidak bisa melawannya." Fahri menatapnya lekat. "Bayangan itu, apakah kau mengenalnya?" Aisyah terdiam lama. Air matanya jatuh. Dengan suara bergetar, ia berkata,
Itu Raka. Nama itu membuat suasana hening. Pak Mahmud mengepalkan tangannya. Wajahnya memerah menahan amarah. Ibu Aisyah menutup mulutnya, menahan isak. Raka, gumam Pak Mahmud dengan nada getir. Aku sudah menduga, pemuda itu selalu menatap anakku dengan cara yang tidak pantas. Rupanya ia nekat menggunakan jalan setan. Fahri menghela napas panjang. Semua dugaan mulai jelas. Raka memang dikenal sebagai pemuda yang keras kepala, malas bekerja, tapi punya ambisi besar. Ia sering iri melihat Aisyah yang dikenal sebagai gadis paling disukai warga. Dan kini, rasa iri itu menjelma jadi obsesi yang berbahaya. Fahri lalu berkata, Pak, Bu, Aisyah, ini bukan sekadar urusan cinta biasa. Pelet adalah dosa besar, dan jin yang dipaksa untuk mengikat manusia bisa menimbulkan kerusakan parah, bahkan nyawa taruhannya. Kita harus hadapi ini dengan tegas. Tapi ingat, kita tidak boleh membalas dengan cara yang sama. Kita hanya boleh melawan dengan doa dan keyakinan kepada Allah. Malamnya, ruqyah kedua dilakukan. Kali ini, Aisyah meronta lebih keras. Suara asing dari mulutnya kembali muncul. Dia milik Raka. Kalian tak akan bisa memisahkan mereka. Fahri menjawab lantang, kau dusta. Aisyah hanya milik Allah, bukan milik manusia manapun. Demi kalimat tauhid, keluarlah dari tubuhnya. Bacaan ayat kursi menggema, dan tubuh Aisyah bergetar hebat. Tiba-tiba dari mulutnya keluar pengakuan yang mengejutkan. Raka pergi ke dukun di pinggir hutan. Ia memberi sesaji, darah ayam, dan rambut Aisyah. Semua ini karena perintahnya. Ibu Aisyah menjerit. Ya Allah, rambut anakku. Dari mana ia mendapatkannya? Pak Mahmud teringat suatu kejadian. Beberapa bulan lalu, ia memang pernah melihat Raka berdiri di dekat jemuran rumah mereka. Waktu itu ia tidak curiga, hanya mengira Raka lewat. Ternyata kemungkinan besar ia mencuri helaian rambut Aisyah yang tertinggal di sisir Fahri, menutup mata sejenak, lalu menegaskan, inilah rahasianya. Semua jelas, Raka mendatangi dukun, memanfaatkan rambut Aisyah untuk mengikat jin agar membuatnya tunduk. Tapi ingatlah, sihir sekuat apapun tetap lemah di hadapan ayat-ayat Allah. Ruqyah malam itu berakhir dengan Aisyah pingsan, namun kali ini wajahnya terlihat jauh lebih tenang. Jin yang menguasainya melemah, ikatan pelet mulai retak. Fahri yakin pertarungan ini akan berakhir, tapi tidak dengan mudah. Di luar rumah, malam terasa semakin pekat. Angin berembus kencang, seolah ada mata-mata yang mengintai dari kegelapan. Dan di salah satu sudut hutan dekat desa, seorang pemuda berdiri di bawah pohon besar dengan wajah murka. Raka, dengan tatapan penuh dendam, berbisik lirih pada bayangan di depannya. Jika mereka berani melawan, aku akan menambah sesaji. Aku tidak akan membiarkan Aisyah lepas dariku. Ia harus jadi milikku, apapun caranya. Desa Wonomulyo pun seakan sedang bersiap menyaksikan pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Antara iman seorang santri muda dengan keserakahan seorang pemuda yang terjerumus dalam kegelapan. Malam di desa Wonomulyo terasa lebih berat dari biasanya. Awan gelap menutup bulan, membuat desa seakan diliputi selimut hitam. Angin berhembus kencang, membawa suara-suara aneh dari hutan bambu yang mengelilingi desa. Sebagian warga menutup rapat pintu rumah mereka, sebab mereka mendengar kabar bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di rumah Pak Mahmud. Di dalam rumah sederhana itu, ruqyah kembali dilakukan. Fahri duduk bersila dengan mushaf kecil di tangannya. Wajahnya serius, tubuhnya tegap. Meski di hatinya ia merasakan guncangan. Di hadapannya, Aisyah kembali menunjukkan gejala kerasukan. Tubuhnya gemetar, matanya memerah, dan senyum aneh terukir di wajahnya. Aku sudah bilang, dia milik Raka, kau tidak bisa melawanku, anak muda. Suara itu keluar dari mulut Aisyah, tapi jelas bukan suaranya. Fahri menghela napas panjang, lalu membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ia mulai melantunkan ayat kursi dengan suara tegas.
Ruangan terasa bergetar, lampu minyak berkelip-kelip seolah diterpa angin kencang, padahal pintu dan jendela tertutup rapat. Aisyah menjerit. Tubuhnya meronta, tangannya menghantam kursi hingga hampir patah. Suara dari dalam dirinya meraung, "Hentikan, jangan bacakan ayat itu." Namun Fahri tidak berhenti. Ia melanjutkan dengan membaca potongan surah Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat. Suaranya kian kuat. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Bentuknya samar, seperti kabut pekat yang bergerak. Pak Mahmud dan istrinya langsung pucat. "Ya Allah," bisik mereka sambil memegang erat tasbih. Bayangan itu melayang, lalu berhenti tepat di belakang Aisyah. Dari mulut Aisyah keluar suara tertawa keras. "Hahaha. Kau pikir bacaanmu bisa menghentikan kami? Aku mendapat kekuatan dari Tuhan kami, dari sesaji darah dan rambut yang ia berikan." Fahri menatap tajam bayangan itu. "Aku tidak takut dengan ancamanmu. Sihir dan sesajimu hanya tipuan lemah. Allah jauh lebih kuat dari segalanya. Dengarkan ini." Ia mendekat, lalu meniupkan bacaan surah Al-Ikhlas ke arah wajah Aisyah. Seketika, Aisyah menjerit kesakitan, tubuhnya melengkung tak wajar. Bayangan hitam di belakangnya meliuk, seperti terbakar oleh cahaya yang tak terlihat. Fahri melanjutkan dengan surah Al-Falaq dan An-Nas. Suaranya kian keras menembus pekatnya malam. "Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas." "Pak," Mahmud meneteskan air mata, mulutnya ikut membaca meski terbata. Ibu Aisyah bersujud di lantai, menangis sambil berdoa agar putrinya dilepaskan dari belenggu jahat itu. Namun perlawanan tidak berhenti. Tubuh Aisyah bangkit dengan tenaga besar, lalu berlari ke arah dinding, seakan ingin menghantamkan kepalanya. Untung Fahri sigap menahan. Dengan kuat, ia menempelkan telapak tangannya ke ubun-ubun Aisyah, sambil melanjutkan bacaan ayat kursi. "Demi Allah yang Maha Tinggi, aku perintahkan kalian keluar. Tidak ada kekuasaan bagi kalian atas hamba Allah ini." Bayangan hitam itu meraung, berputar di udara, lalu menerpa lampu minyak hingga padam seketika. Ruangan gelap gulita, hanya suara ayat-ayat Quran yang terdengar, bergema dalam kegelapan. Aisyah kembali menjerit. "Tuhan kami tidak akan membiarkanmu. Raka akan datang. Ia sudah berjanji menambah sesaji." Fahri tak gentar. Biarkan ia datang dengan semua sesajinya. Allah akan tetap melindungi Aisyah. Tidak ada makhluk yang bisa melawan doa seorang hamba yang ikhlas. Setelah itu Fahri membacakan doa ruqyah panjang yang diajarkan gurunya. Suaranya bergetar tapi penuh keyakinan. Bayangan hitam itu semakin melemah, mengecil, lalu lenyap seperti asap tertiup angin. Tubuh Aisyah jatuh terkulai. Napasnya tersengal, wajahnya penuh keringat, tapi kali ini matanya kembali jernih. Ia menangis, memanggil lirih, "Ayah, Ibu." Pak Mahmud dan istrinya segera memeluk anak mereka. Tangisan bahagia bercampur dengan rasa haru memenuhi ruangan. Fahri duduk lelah, menundukkan kepala, lalu berkata pelan, "Alhamdulillah satu ikatan sudah terlepas. Tapi ingat, ini belum berakhir. Raka tidak akan diam. Jin yang ia pelihara akan menuntut sesaji lebih banyak. Kita harus bersiap, karena ini baru awal dari pertarungan." Malam itu, desa tetap hening, tapi di kejauhan terdengar lolongan anjing, bersahutan dari arah hutan. Seakan memberi tanda bahwa gelombang perlawanan berikutnya akan segera datang. Dan di balik kegelapan hutan Wonomulyo, Raka duduk bersila di depan tungku tua, meneteskan darah ayam hitam ke atas sesaji, matanya merah menyala. Dengan suara berbisik, ia memanggil makhluk yang tak terlihat. "Bantu aku, buat dia hanya milikku. Aku tidak peduli meski harus menukar jiwaku sekalipun." Pertarungan di balik doa pun semakin nyata. Iman dan cahaya melawan dendam dan kegelapan. Hari-hari di desa Wonomulyo berjalan dengan kegelisahan yang tak kasat mata. Warga mulai berbisik-bisik tentang keadaan Aisyah, tentang Fahri yang konon bisa melawan makhluk halus, dan tentang Raka yang makin sering terlihat berkeliaran di dekat
hutan dengan wajah muram. Namun tidak ada yang berani menegurnya secara langsung, sebab tatapan matanya kini membuat orang segan, seolah ada bara yang membakar dari dalam dirinya. Di rumah Pak Mahmud, keadaan sedikit membaik. Aisyah mulai bisa berjalan kembali, meski tubuhnya masih lemah. Senyumnya, yang dulu hilang, kadang muncul meski singkat. Namun setiap malam, mimpi buruk selalu datang. Bayangan hitam yang menyeretnya ke dalam kegelapan, suara Raka yang memanggil-manggil namanya dengan nada memaksa, dan bau darah yang menusuk hidung. Aku selalu terbangun dengan rasa takut, Kak. Fahri, ujar Aisyah pada suatu sore. Seolah-olah aku benar-benar dibawa ke hutan itu. Suara-suara itu nyata, bukan sekadar mimpi. Fahri menatapnya dengan penuh iba. Itu tandanya ikatan pelet belum sepenuhnya terputus. Jin yang digunakan, Raka masih berusaha menakutimu. Tapi ingat Aisyah, mereka hanya bisa mengganggu, tidak bisa mencelakakanmu jika imanmu teguh. Aisyah mengangguk, meski rasa takut tetap ada di matanya. Ia sadar, pertempuran ini belum selesai. Raka dan dukun tua sementara itu, jauh di dalam hutan bambu, Raka duduk bersila di hadapan seorang dukun tua bernama Ki Surodirjo. Wajah dukun itu penuh keriput, matanya tajam, dan tubuhnya berbalut kain hitam. Di hadapannya terletak sesaji, ayam hitam yang baru disembelih, kendi berisi darah, bunga 7 rupa, dan helai rambut panjang milik Aisyah yang telah diikat dengan benang merah. Anak muda, kata Ki Surodirjo dengan suara berat, kau sudah jauh melangkah. Setiap kali kau memberi sesaji, ikatan jin semakin kuat. Tapi ingat, jin bukan makhluk setia. Jika kau tidak berhati-hati, mereka akan menuntut jiwamu. Raka mengepalkan tangannya. Aku tidak peduli. Yang aku mau hanya satu. Aisyah jadi milikku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Dukun itu tersenyum samar. Kau dibakar nafsu. Tapi baiklah, malam nanti aku akan memanggil lebih banyak jin untuk memperkuat ikatanmu. Fahri santri itu tidak akan bisa menolongnya lagi. Raka tersenyum puas, meski jauh di lubuk hatinya, ada rasa takut yang ia abaikan. Pertanda di desa malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi di desa Wonomulyo. Angin bertiup kencang tanpa sebab, atap rumah beberapa warga terdengar berderit seakan ada yang berjalan di atasnya. Dan suara lolongan anjing terdengar bersahut-sahutan sepanjang malam. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan. Pak Mahmud gelisah, ia duduk di teras rumah dengan tasbih di tangan. Seperti ada sesuatu yang lebih besar akan terjadi, katanya pada Fahri. Fahri mengangguk. Betul, Pak. Jin yang dipelihara Raka makin marah karena kita melawan dengan doa. Mereka akan mencoba menakut-nakuti seluruh desa. Tapi jangan gentar, ini justru tanda bahwa Allah akan segera membuka jalan. Ibu Aisyah keluar membawa segelas air. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Tadi Aisyah terbangun lagi, Nak Fahri. Ia berteriak-teriak menyebut nama Raka. Matanya kosong, seakan ia benar-benar ingin pergi ke hutan. Fahri segera masuk. Ia melihat Aisyah duduk di ranjang, wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Aku dipanggil. Dia menunggu di hutan. Kak Fahri, aku takut. Fahri duduk di sampingnya. Tenanglah, kau tidak akan pergi kemanapun. Ingatlah Allah. Bacalah istighfar pelan-pelan bersamaku. Dengan terbata, Aisyah mengikuti. Astaghfirullah. Astagfirullah. Namun tiba-tiba lampu rumah berkelip, lalu padam. Ruangan gelap gulita. Dari arah jendela, terdengar suara ketukan keras 3 kali. Tok, tok, tok. Pak Mahmud terlonjak, sementara istrinya menjerit kecil. Fahri berdiri, membuka mushaf, lalu membaca ayat kursi dengan suara lantang. Ketukan itu berhenti seketika, digantikan dengan suara angin menderu di luar rumah. Bayangan balas dendam di hutan, Raka merapal mantra bersama Ki Surodirjo. Api dari tungku kecil menyala tinggi, menebarkan bau anyir darah.
Suara burung hantu menggema, seolah menjawab setiap bacaan sang dukun. "Sekarang, ikatan ini akan semakin kuat," kata Ki Surodirjo. Ia menaburkan bunga ke dalam api, lalu meneteskan darah ayam hitam ke rambut Aisyah yang diikat. Api mendadak berubah menjadi hijau kebiruan. Bayangan-bayangan hitam bermunculan, melayang mengitari Raka. Suara mereka bergema. "Apakah kau siap menanggung harga dari keinginanmu, wahai manusia?" Raka menggertakkan giginya. "Apapun harganya, aku rela. Asal Aisyah jadi milikku." Bayangan itu tertawa keras, lalu menyebar, meluncur ke arah desa. Di rumah Pak Mahmud, Aisyah kembali menjerit. Tubuhnya kejang, matanya terbelalak. Dia datang. Mereka datang bersamanya. Fahri menggenggam tangan Aisyah erat, lalu memejamkan mata. "Pak, Bu, jangan takut. Malam ini akan jadi penentuan. Jin itu ingin membalas. Tapi selama kita berpegang pada doa, insya Allah Allah akan melindungi kita." Malam pun terasa semakin berat. Suara lolongan anjing makin keras, disusul dengan bau anyir darah yang entah dari mana datangnya. Bayangan-bayangan hitam mulai berkeliaran di sekitar rumah, membuat suasana seperti berada di tengah pusaran kegelapan. Namun Fahri tidak goyah. Ia berdiri tegak di depan pintu rumah, mushaf di tangan, suaranya lantang melantunkan ayat-ayat suci. Pak Mahmud dan istrinya ikut membaca doa, sementara Aisyah berjuang melawan rasa takutnya. Pertarungan belum benar-benar dimulai, tapi tanda-tandanya sudah jelas. Raka tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang ia mau. Dan kini, bayangan balas dendam yang ia lepaskan sudah mengintai di setiap sudut desa Wonomulyo. Malam itu, langit di atas desa Wonomulyo seolah runtuh. Awan hitam menggumpal pekat, petir menyambar tanpa hujan, dan angin menerjang bambu hingga berderak-derak. Warga desa memilih mengunci pintu, menyalakan lampu minyak, dan membaca doa masing-masing. Mereka tahu, ada sesuatu yang sedang terjadi di rumah Pak Mahmud. Sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang menggetarkan hati mereka sejak sore tadi. Di dalam rumah, Fahri duduk di lantai ruang tengah. Mushaf kecil terbuka di pangkuannya. Aisyah berbaring di sisi, wajahnya pucat, tubuhnya panas seperti terbakar dari dalam. Pak Mahmud dan istrinya duduk di belakang, menggenggam tasbih, mulut tak henti beristighfar. Ketika jarum jam menunjuk tengah malam, tiba-tiba terdengar hentakan keras dari atap rumah. Suara langkah berat menginjak genteng, diikuti dengan lolongan panjang yang menyeramkan. Angin mendesak masuk dari celah jendela, membawa bau amis darah yang membuat bulu kuduk merinding. Aisyah berteriak, "Dia datang, Raka, dia memanggilku. Mereka semua ada di sini." Fahri segera berdiri, mengangkat tangannya ke langit-langit rumah. Dengan suara lantang ia membaca ayat kursi, diulang-ulang hingga suaranya bergema. Seolah ayat itu memukul udara, suara langkah di atap berhenti, digantikan oleh suara tawa keras. Bukan tawa manusia, melainkan gabungan ratusan suara yang menyatu menjadi raungan. Pintu rumah bergetar, lalu terbuka keras. Angin hitam menerobos masuk, menebarkan bayangan yang menari di dinding. Di tengah pusaran itu, sosok Raka muncul. Wajahnya pucat, matanya merah menyala, bibirnya terlukis senyum aneh. "Aisyah," katanya dengan suara serak namun penuh kuasa, "aku sudah menjemputmu. Kau tidak bisa lari lagi. Kau adalah milikku." Pak Mahmud berdiri dengan tubuh gemetar. "Raka, sadarlah. Apa yang kau lakukan ini dosa besar. Lepaskan anakku." Namun Raka hanya tertawa. "Terlambat, Pak Mahmud. Aku sudah menyerahkan banyak untuk mendapatkannya. Darah, sesaji, bahkan jiwaku sendiri. Tidak ada yang bisa memutus ikatan ini. Bahkan kau, santri kecil." Tatapannya beralih ke Fahri dengan penuh kebencian. Fahri melangkah maju, berdiri tegak di hadapan Raka. "Kau salah besar, Raka. Tidak ada ikatan yang lebih kuat dari kalimat tauhid. Tidak ada kekuatan yang bisa melawan firman Allah." Raka mendengus, lalu merapal sesuatu. Dari mulutnya keluar bahasa aneh, bercampur dengan desis ular. Seketika, bayangan-bayangan hitam di dinding bergerak,
menjelma seperti makhluk bertaring, melayang ke arah Fahri. Fahri memejamkan mata, lalu mengangkat mushaf. Dengan penuh keyakinan, ia membaca surah Al-Baqarah ayat 255. Suaranya menggema mengalahkan desis itu. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Bayangan itu menjerit, tubuh mereka seperti terbakar, lalu lenyap satu persatu. Raka terhuyung, tapi ia tertawa semakin keras. Kau pikir itu cukup? Aku punya lebih banyak. Ia mengeluarkan kain hitam berlumur darah dari sakunya. Rambut Aisyah yang diikat dengan benang merah. Inilah pengikatnya. Selama benda ini ada, dia tidak akan pernah bebas. Aisyah berteriak, tubuhnya kembali kejang. Matanya memutih, mulutnya terbuka tanpa suara. Fahri menatap kain itu, lalu melangkah maju. Kalau begitu, aku harus menghancurkannya. Di hadapanmu. Raka mundur selangkah, tapi bayangan-bayangan baru muncul. Lebih besar dan menyeramkan. Bentuk mereka seperti manusia raksasa bertanduk. Matanya merah, tubuhnya berasap. Mereka mengelilingi Fahri, membuat udara semakin sesak. Namun, Fahri tetap berdiri tegak. Ia mengangkat mushaf, lalu membaca dengan suara lantang surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Diulang berkali-kali. Pak Mahmud dan istrinya ikut membaca. Suaranya bersahut-sahutan. Ruangan kecil itu seakan berubah menjadi medan perang antara cahaya dan kegelapan. Ketika doa mencapai puncak, Fahri meraih kain hitam dari tangan Raka dengan kekuatan yang tak disangka. Kain itu ia basahi dengan air doa, lalu membacakan ayat kursi sambil meremasnya. Seketika kain itu terbakar, meski tidak ada api yang terlihat. Rambut Aisyah di dalamnya lenyap menjadi abu. Aisyah menghela napas panjang, tubuhnya jatuh lemas. Matanya kembali jernih. Senyum tipis muncul di wajahnya. Alhamdulillah. Bisiknya pelan. Raka berteriak histeris. Tidak, kau merusaknya. Kau menghancurkan segalanya. Ia mencoba menyerang Fahri, tapi tubuhnya terpental ke belakang, seolah menabrak dinding tak kasat mata. Makhluk-makhluk hitam yang tadi mengelilingi mulai berteriak, mengecil, lalu lenyap bersama angin malam. Tubuh Raka bergetar hebat. Ia menatap tangannya sendiri, lalu berteriak seakan ada api yang membakar dari dalam. Tidak, aku tidak mau. Jangan ambil aku. Jangan. Suaranya terputus. Tubuhnya roboh, wajahnya pucat pasi. Ia pingsan, dibiarkan terkapar di lantai rumah Pak Mahmud Fahri, menutup mushaf, duduk bersila, napasnya berat. Selesai, insya Allah. Ikatan itu sudah terputus. Jin-jin yang mengekang Aisyah tidak punya kekuatan lagi. Tapi Raka, ia menatap tubuh pingsan itu. Dia harus bertobat. Atau semua ini akan menjerat dirinya sendiri. Pak Mahmud mengusap air matanya, lalu meraih tangan Fahri. Nak Fahri, entah bagaimana kami membalas jasamu. Kau telah menyelamatkan anak kami. Kau telah menyelamatkan seluruh desa ini. Fahri tersenyum tipis. Saya tidak berbuat apa-apa, Pak. Semua karena izin Allah. Malam itu, desa Wonomulyo perlahan kembali tenang. Angin reda, suara anjing berhenti melolong. Aisyah tidur pulas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Senyumnya yang dulu hilang kini kembali, seolah menghapus semua luka. Sementara itu, Raka akhirnya sadar menjelang fajar. Ia bangun dengan tubuh lemah. Matanya kosong. Ia menangis, menyesali apa yang telah ia lakukan. Di hadapan Pak Mahmud dan Fahri, ia berjanji akan meninggalkan jalan gelap itu. Maafkan aku. Aku sudah dibutakan oleh nafsu. Aku hanya ingin Aisyah, tapi aku salah. Aku rela dihukum, asal Allah masih mau mengampuni. Fahri menepuk bahunya. Tobatlah sungguh-sungguh. Jangan ulangi lagi. Sihir hanya akan menghancurkanmu. Jalan Allah jauh lebih indah. Dan sejak hari itu, kehidupan di desa Wonomulyo perlahan kembali damai. Aisyah kembali tersenyum, Pak Mahmud dan istrinya kembali bahagia, dan Fahri terus melanjutkan pengabdiannya sebagai santri muda. Kisah ini menjadi pelajaran bagi seluruh warga desa bahwa cinta tidak bisa dipaksakan dengan jalan kegelapan
dan doa seorang hamba yang ikhlas mampu menghancurkan belenggu apapun.